Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zakaria Amnizar dengan NIM 24151090141 dari program studi penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, di mana pada video kali ini merupakan tugas mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diampu oleh Pak Dr. Parto MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Nah, pasti dari teman-teman bertanya-tanya, emang bisa ya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Tentu saja bisa, teman-teman. Bahasa Indonesia memiliki beberapa alasan yang menjadikannya sangat potensial sebagai bahasa internasional. Alasan yang pertama yaitu tata bahasa yang relatif sederhana. Bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipahami bagi orang asing. Bahasa Indonesia juga tidak memiliki perbedaan bentuk antar kata kerja dan bentuk lainnya, sehingga memudahkan orang asing dalam mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Alasan yang kedua yaitu jumlah penutur bahasa Indonesia sangatlah banyak. Menurut Kompasiana, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia dan dengan jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia, dan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahasa Indonesia memiliki peluang besar menjadi bahasa internasional, karena yang menguasai bahasa Indonesia sangatlah banyak. Alasan yang ketiga yaitu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Portugis, bahasa India, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahkan bahasa Jepang. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point atau percampuran berbagai kosakata bahasa di dunia. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Alasan keempat yaitu potensi bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Ini juga merupakan faktor penting untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki lembaga seperti BIPA yang memiliki banyak lembaga pengajaran di dunia. Data tahun 2007, lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia telah diakui UNESCO sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO pada tahun 2023. Pengakuan ini terjadi pada Sidang Umum UNESCO ke-42 di Paris, Prancis, tepatnya pada tanggal 20 November 2023.
Nah, itu tadi merupakan alasan mengapa bahasa Indonesia sangat potensial sebagai bahasa internasional. Lalu, apa sih keuntungan apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Keuntungannya adalah, apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing ke negara Indonesia. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu, juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Nah, itu tadi adalah alasan dan keuntungan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.